Terima kasih ya semuanya. Oke, sebelum dimulai, apakah masih ada yang di luar? Sudah ya? Oke, mohon izin sebelum dimulai aktivitas hari ini, sebelum dimulai pelajaran hari ini, saya minta tolong ya, agar salah satu nanti ada yang membantu, memandu, memimpin doa, agar apa yang kita kerjakan hari ini bermanfaat, berkah untuk kita semuanya ya. Silakan Mas, waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas doanya Mas. Oke, sebelum dimulai ya kita pembelajaran hari ini, saya minta tolong untuk cek kehadiran Anda semuanya ya. Nama sih Pak hadir? Novita? Nur Hayuning Yunita? Zusika Nur Abidatul Alimah? Oke. Terima kasih ya. Mohon izin saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Terima kasih saya sampaikan karena sudah berkenan hadir ya. Hari ini ada yang tidak masuk karena sakit. Ya, saya minta tolong ke Anda semuanya agar jaga kondisi, jaga kesehatan ya, karena memang cuaca yang sudah masuk ke musim penghujan. Nah, mungkin itu sebagai pembukaan. Kemudian kita ingat-ingat kembali di pertemuan sebelumnya ya. Kita kemarin terakhir sampai mana materinya? Terakhir, yang paling terakhir kita selesainya DNS ya, DNS server. Oke, sebelum DNS kita konfigurasi tentang apa kemarin? Web server ya. Kemarin kita nyoba memberikan layanan jaringan dari web ya, kemudian webnya itu kita panggil menggunakan apa kemarin? Protokol IP address. Nah, kemudian kita belajar DNS atau domain name system yang memberikan layanan apa kemarin? DNS kemarin masih ingat? Memberikan layanan apa DNS kemarin? Saya lupa. Menerjemahkan IP address ke nama domain atau menerjemahkan angka ke nama. Dengan tujuan apa? Untuk mempermudah bagaimana kita itu mengingat sebuah nama domain daripada sebuah angka atau IP address. Nah, kemudian saya ingin tanya ke Anda semuanya ya, mau tanya ini. Boleh bertanya ya saya ya? Oke. Ini saya mau tanya kira-kira kalau di dunia nyata ini ya, dunia nyata itu kehidupan kita sehari-hari itu kalau kita mau menyimpan, kita perlu tempat penyimpanan enggak kira-kira? Nah, kira-kira saya ingin tahu contohnya alat penyimpanan itu apa yang digunakan untuk menyimpan? Apa kira-kira? Oke, Wina ya, oke silakan Mbak. Apa yang buat menyimpan? Lemari. Oh, lemari ya, kok boleh. Terus apa lagi? Brankas. Apa lagi Mas? Tas, boleh. Yang bisa digunakan untuk menyimpan apapun. Terus kemudian yang digunakan untuk menyimpan selain yang mungkin terlihat gitu ya. Apalagi kira-kira? Ada almari ya, ada tas. Kemudian apalagi yang mudah kita tahu yang digunakan sehari-hari itu aja. Dompet ya, boleh untuk nyimpan uang ya dompetnya ya. Oke, terus kemudian apalagi? Yang mudah aja, yang mudah kita di flash disk bisa ya, di storage space di hard disk ya, di media penyimpanan. Nah, kira-kira, Anda tahu nggak kira-kira layanan server apa ya yang dari sebelumnya kita pelajari kemarin? Layanan server apa yang dia itu berfungsi untuk memberikan sebuah layanan penyimpanan. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kira-kira? Yang fungsinya untuk menyimpan. Jadi layanan server apa? Ya, layanan server apa yang dia memiliki fungsi untuk memberikan layanan, penyimpanan. Jadi ketika kita itu mengelola aktivitas kita di dalam web, kemudian kita perlu sebuah
penyimpanan. Kira-kira apa namanya? Namanya apa? Oh iya, Wina mau jawab apa? Database server ya, database server. Nah, jadi database server ini adalah sebuah layanan yang berfungsi untuk memberikan apa? Pengelolaan dalam penyimpanan data. Nah, jadi itu nanti yang nanti kita akan bahas dan harapannya nanti kita bisa mengimplementasikannya ke sebuah project ya, yang nanti kita buktikan dengan sebuah laporan ya, di mana nanti kita bisa menghubungkan ya, mengkoneksikan antara web yang sebelumnya kita masukkan ke server kita agar terkoneksi dengan database. Nah, sehingga web yang kita konfigurasi kemarin itu terhubung dengan media penyimpanan, database atau tempat penyimpanan yang dikelola oleh server. Nah, mungkin itu ya. Siapa yang sudah pernah belajar tentang ini? Belum ya? Nah, kalau belum kita bahas bersama-sama. Mari kita simak lampiran materi dari saya. Oke, mohon izin ya. Mohon izin saya sampaikan presentasi saya ya. Sudah terlihat belum? Belum ya? Oh ya, belum nyala. Mohon maaf ya. Oke. Oke, mohon izin saya nyalakan ya bagian ini ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat? Oke, sudah terlihat. Nah, ini apa namanya ini? Database server. Oke. Nah, kali ini saya ingin membagikan ya, kita belajar bersama tentang database server. Dan tujuan belajar kita hari ini adalah melanjutkan praktikum kita yang kemarin, sehingga server Anda nanti akan terhubung atau terkoneksi dengan database server. Nah, oke. Untuk apa tadi database server saya lupa. Untuk apa? Saya lupa. Untuk apa tadi? Mengelola penyimpanan. Lali? Lupa ya? Oke. Mohon maaf ya. Ini saya lanjutkan ya tentang prinsip kerja database server ya. Nah, yang pertama ya. Ini tentang pengertian database server ya. Sebelum kita belajar database server, Anda kira-kira masih ingat ya dengan materi pemrograman dasar tentang database. Nah, jadi kita pernah membahasnya di materi pemrograman dasar ya. Database apa itu? Database adalah sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Nah, jadi data-data itu nanti kita kelola ya dalam sebuah wadah yang disebut istilahnya adalah database. Sama seperti halnya tadi di kehidupan nyata kita, ada almari, kemudian mungkin ada dompet, ada tas yang fungsinya untuk menyimpan, baik itu secara sementara atau secara permanen, kan begitu ya. Nah, itu sama. Nah, tapi itu dikelola dalam satu layanan server. Oke. Kemudian database server. Nah, apa itu database server? Adalah sebuah program komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani komputer atau program aplikasi basis data yang menggunakan model klien dan server. Kalau database tadi adalah sekumpulan data yang tersimpan, tapi database server itu yang sudah ada pada servernya. Jadi kita merancang bangun sebuah server database sehingga kita bisa melakukan pengelolaan pada server tersebut dalam penggunaannya. Nah, dari sini bisa dipahami ya kira-kira ya. Oke, terima kasih. Ini adalah lanjutan LKPD dari yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya Anda kemarin sudah webnya sudah, kemudian DNS-nya sudah, kemudian sekarang kita tambahkan dengan materi yang terbaru yaitu database. Nah, untuk template web silahkan nanti bisa pakai yang sudah saya sediakan ya, tentang antara user 1, 2, 3 ya, ada siswa, ada admin, ada guru ya kemarin ya.
Jadi template-nya pakai itu. Tugas Anda hari ini tidak membuat web yang ada database-nya, tidak ya, tapi bagaimana antara web dan database bisa terkoneksi pada server kita ya. Jadi nggak usah bikin baru template-nya ya, nanti nyari buat template kelamaan. Nanti template-nya sudah saya sediakan, database-nya sudah saya sediakan, dan nanti tugasnya hari ini bagaimana caranya agar Anda bisa naruh ya, menempatkan pada server Anda. Ya. Jadi antara webnya, database-nya terkoneksi dengan baik, menyimpan dengan baik pada server kita. Itu ya, itu nanti project yang nanti akan Anda kerjakan. Nah, ini gambaran proyek yang nanti Anda kerjakan nanti. Kelihatan nggak kira-kira? Kalau nggak kelihatan saya besarkan sedikit ya. Mohon izin saya ambil remote ya. Saya besarkan sedikit. Nah, ini topologi ya. Kita tetap bermain dengan virtual. Nah, ini adalah gambar kerja kita. Nah, ini adalah mesin virtual yang sudah sebelumnya Anda buat kemarin ya. Kemudian yang kanan ini adalah komputer fisik Anda ya. Oke, silakan disimak ya, ada di sini videonya. Oke, mohon maaf ini suaranya tidak berfungsi, sepertinya RCA-nya terpinjam ya tadi ya. Oke, silakan dilanjut. Ini ada beberapa direktori yang harus Anda pahami ya untuk instalasi atau tempat di mana Anda menempatkan template ya dan mengkoneksikan dengan database-nya. Oke, silakan kita simak di sini. Kelihatan ya semuanya ya? Oke, terima kasih. Nah, mohon izin ya, sambil Anda menyimak videonya, saya bagikan LKPD-nya ya. Oke, silakan disimak. Abaikan saya ya, silakan simak yang ada di depan. Oke, silahkan disimak dulu ya sampai habis, nanti perbedaannya dengan instalasi paket yang di praktikum sebelumnya. Sambil menyimak juga silahkan unduh template-nya ya. Template-nya juga diunduh di file yang sudah saya sampaikan di grupnya tadi. Oke, ini saya pause sebentar ya Mas Mbak ya. Nah, saya kembalikan zoom-nya. Jadi keberhasilan Anda itu ketika Anda berhasil akses web yang sudah disediakan tadi di komputer instruktur, kemudian nanti database yang ada di dalamnya sudah berfungsi dengan baik. Bisa berfungsi apa saja kemarin insert ya, insert atau input baru, update atau edit atau pembaruan, kemudian delete atau hapus apabila kita tidak memerlukan datanya lagi. Jadi tingkat keberhasilan Anda nanti dianggap berhasil ketika server Anda sudah tersedia database. Oke, nah sekarang lanjut ke LKPD ya. Dari video yang saya sajikan tadi cukup jelas ya bagian mana direktorinya, tempatnya Anda naruhnya ya, kemudian dan tingkat keberhasilannya ya, tingkat keberhasilan pada bagaimana database itu bisa masuk ke server kita dan kita bisa menggunakan atau melakukan akses dari klien. Nah gitu ya. Nah sekarang saya jabarkan, saya ingin bersepakat dengan Anda kira-kira berapa lama waktunya ya. Nah berapa lama waktunya. Kira-kira ada yang PHD-nya ketinggalan atau hilang?
Nggak ada ya? VHD-nya ada semua, aman semuanya ya? Silahkan Anda sesuaikan IP-nya dengan IP sebelumnya ya. X sama dengan nomor absen, gunakan /28. Oke. Ada yang sudah berhasil install paketnya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Pakai apa Mbak paketnya, Mbak? Pakai paket aplikasinya. Ya. MariaDB server, Pak. MariaDB ya? Iya. Nah, sudah berhasil ya? Sudah. Coba bisa dipanggil dari komputer instruktur? Bisa. Bisa diperagakan? Iya. Oke, silakan. Oke, silakan Mbak, Mas. Oke. Sesuai dengan tim yang kemarin. Oke, mari kita simak sama-sama. Nah, hasil kerja dari teman Anda ya. Oke. Domainnya pakai apa? Pakai SM seperti yang di LKPD yang tertulis SMK bisa, SMK bisa. strap 13.lokal. 13. Oh, absen ya? Iya, Pak. Benar. SMK bisa. Oke. Hasil saya ingin Anda menampilkan hasil kerjanya tadi apa saja yang tadi sudah berhasil dikonfigurasi dan bagian mana yang diselesaikan hingga tampilannya bisa seperti itu. Bisa ya kira-kira ya? Bisa, Pak. Oke, silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, perkenalkan saya Riyadutun Nufus Asyafi'i beserta rekan saya Romi Revalino. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami, yaitu konfigurasi web server yang terkoneksi dengan database. Jadi langsung saja ya, konfigurasi database itu kita memerlukan paket aplikasi. Nah, paket aplikasi apa saja sih yang kita perlukan untuk konfigurasi ini? Jadi kita memerlukan paket aplikasi yang telah disebutkan tadi, yakni MariaDB, lalu phpMyAdmin, dan Apache 2. Nah, setelah aplikasi terpasang, kita masuk ke direktori Apache dengan perintah cd/etc. Sudah, mungkin itu saja ya, tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sudah selesai LKPD-nya bisa dikumpulkan ya, nanti sambil melakukan checking silakan. Nanti ceknya urutan ya, sesuai urutan yang di sini. Silakan. Kira-kira dari apa yang sudah Anda dapatkan tadi bermanfaat nggak kira-kira kalau kita sudah berhasil mengkonfigurasikan database server? Sangat bermanfaat ya. Nah, itu banyak digunakan di perusahaan manapun ya, dimanapun sampai sekarang. Jadi banyak sekali perusahaan yang memanfaatkan database server untuk pengelolaan, untuk mengadministrasi data-data yang tersimpan di server perusahaan tersebut. Jadi silakan nanti Anda kembangkan, Anda manfaatkan ilmu ini. Nanti harapannya ketika Anda bekerja di bidang IT atau di bidang administrasi sistem jaringan, nanti sangat-sangat bisa dimanfaatkan. Nah, mungkin itu ya sekilas dari apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Kemudian untuk materi lanjutannya yang akan datang, kita masuk ke mail server ya. Jadi sekilas tentang mail server itu adalah, tahu mail ya? Mail. Nah, tahu ya mail ya. Mail itu apa? Mail. Apa Mbak bahasa Indonesia mail itu? Surat ya. Ya. Kemarin sudah kita pelajari dari web, kemudian data DNS-nya sudah, database-nya sudah. Nah, yang akan datang kita akan belajar tentang mail server. Bagaimana kita itu bisa saling mengirim dan menerima surat ya secara elektronik ya dengan tampilan pada web browser kita. Nah, jadi sudah saling berkolaborasi antara webnya jalan, kemudian database-nya jalan, nanti kita bisa saling mengirim dan menerima pesan dengan server kita sendiri. Nah, itu adalah penyempurnaan dari praktikum kita selanjutnya. Nah, mungkin itu sekilas yang bisa kita pelajari hari ini. Ada kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, agar menambah
manfaat, menambah keberkahan kita selama belajar dan mengerjakan pekerjaan kita hari ini, saya minta tolong sekali lagi untuk sebagai penutup agar kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Silakan salah satu untuk memandu, memimpin berdoa. Kemudian saya izinkan untuk meninggalkan ruangan. Mungkin terima kasih saya sampaikan kepada Anda semuanya. Silahkan bisa meninggalkan ruangan ini dan mohon izin saya menutup pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.